selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi teman-teman semua, Pak dosen dan sekalian. Mungkin sekarang kita akan masuk dengan storage system, hopper, discharge, mechanism, dan level measurement. Kita perkenalkan dulu, kita dari kelompok 2. Ini untuk memenuhi tugas mekatronika dan robotika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyediakan 4 aspek, yaitu jenis storage system dalam industri, hopper, discharge, mechanism, level measurement dalam storage system, pentingnya monitoring dan kontrol dalam sistem penyimpanan. Baik, kita masuk ke jenis storage system dalam industri. Jadi dalam pembagian storage system itu ada 3, yaitu cair, gas, dan padat. Cair itu adalah diklasifikasikan dari bentuknya, yaitu curah, cair curah, seperti curah bulk liquid, cairan dalam drum atau tangki kecil, dan cairan bertekanan tinggi, dan cairan berbahaya. Yang padat adalah seperti padatan curah, padatan butiran, padatan serbu, dan padatan gumpalan. Dan gas ada 2 sistem, yaitu berdasarkan fasa gasnya, dapat disimpan dalam bentuk gas bertekanan atau gas dalam cair atau gas terlarut. Oke, kita pertama adalah zat padat. Jadi penyimpanan zat padat dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, seperti tadi yang saya bilang, padat seperti pasir dan batu bara. Contohnya aja batu bara disimpan dalam silo atau gudang surah. Padat butiran seperti gula atau pupuk disimpan dalam kantong atau drum. Padatan serbuk seperti tepung dan semen memerlukan wadah tertutup. Terus padatan gumpalan seperti batu atau logam sebagai palet, kontainer, atau gudang terbuka. Jadi ini adalah contohnya ada 4, ada bulk storage warehouse, ada package storage, silo storage, dan environmental stewardship. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair adalah dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Contoh aja cairan curah, bulk liquid seperti minyak, air yang disimpan dalam tangki besar, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Cairan dalam drum seperti pelumas dan cat yang disimpan dalam drum atau IBC yang kita bisa sering sebut dengan intermediate bulk container, dan cairan bertekanan liquid seperti LPG, nitrogen, dan yang lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini ada IBC yang sering kita lihat bahwa pengiriman zat-zat yang berbahaya atau apa, dan ini ada cyclogenic tanks yang tidak pernah yang fungsinya untuk menyimpan cairan yang steril. Dan ketiga adalah corrosion resistant atau tank yang isinya bahan-bahan yang anti karat. Yang terakhir adalah penyimpanan zat gas. Jadi penyimpanan zat gas kita bisa lihat tadi seperti kayak ada beberapa seperti gas terkompresi, oksigen, dan nitrogen, dan seperti bisa juga disimpan di silinder bertekanan tinggi. Gas cair seperti propana, LNG disimpan pada kriogenik seperti tabung yang tadi yang kita sebut kriogenik di penyimpanan zat cair. Itu bisa menjadi 2 opsi, yaitu gas dan zat cair. Seperti ini adalah contohnya, ada pipeline storage, ada cryogenic tank, ada diverse flex. Yang diverse flex itu biasanya untuk penggunaan di cairan-cairan gas nitrogen. Pipeline storage itu biasanya untuk minyak tambang, mungkin mengirimkan yang benda-benda yang jauh atau cairan-cairan yang jauh, seperti itu. Kita masuk ke subtema 2, yaitu hopper, discharge, and mechanism. Jadi apa sih hopper, discharge mechanism? Hopper adalah alat penyimpan material yang berbentuk kerucut untuk menyalurkan yang digunakan sebagai berbagai industri, seperti menyalurkan material ke fungsi sistem pemrosesan. Alat ini juga berfungsi sebagai wadah sementara mengalirkan aliran material yang tidak stabil sebelum masuk ke proses industri berikutnya. Jadi hoppers ini sangat penting di dunia industri. Contohnya seperti dunia industri seperti batu bara, pasir, tambang, dan yang lain sebagainya. Jadi apa sih mekanisme hopper ini? Jadi digunakannya apa sih? Jadi ada 4 mekanisme ini yang membantu hopper mekanisme itu adalah, yang satu adalah mengatur kecepatan aliran material, mengurangi resiko penyumbatan, dan menyesuaikan jenis material yang
dengan mekanisme yang tepat. Oke, kita bisa melihat ada 4 jenis di hopper mekanisme ini. Yang satu ada dengan vibrator, dia bisa ada getarannya untuk membantu material-material untuk masuk ke corong yang ada. Yang kedua ada skrup atau auger, digunakan untuk mendorong material keluar dari hopper, jadi dia dialir keluar seperti itu. Dan yang tiga dengan sistem pneumatik, dengan cara mendorong material tersebut dapat menghasilkan yang akurat dan cepat. Dan yang terakhir adalah gravity flow, dia akan memanfaatkan gravitasi yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan mekanismenya. Ada faktor-faktor yang meliputi, yaitu ada jenis material, kapasitas aliran yang diinginkan, resiko penyumbatan, dan biaya operasional dan perawatan. Jadi apa sih faktor-faktor itu tuh meliputi apa? Kayak jenis material, misal materialnya kering seperti gula, itu menggunakan apa, terus kapasitas aliran yang diinginkan, maka menggunakan apa. Terus seperti biaya operasionalnya, tuh bagaimana, apakah cocok atau tidak. Yang terakhir adalah resiko penyumbatan, itu disesuaikan lagi dengan hopper yang ada. Oke, jadi hopper di SCADA mekanisme itu digunakan untuk berbagai industri untuk memastikan proses industri berjalan lancar. Berbagai aplikasi di industri itu meliputi seperti industri makanan, contoh digunakan untuk menyalurkan bahan tepung, gula, biji-bijian, dan yang lain sebagainya. Industri farmasi digunakan untuk menyalurkan bubuk obat dengan presisi yang tinggi atau sistem pneumatik untuk mencegah kontaminasi agar kebersihan bahan. Terus ada industri kimia, material kimia gula luar seperti pupuk, bahan kimia, dan lain sebagainya. Industri semen disalurkan menggunakan gravity flow karena dia kan berbentuk serbuk dan gampang untuk jatuh dengan gravity saja. Terus ada industri plastik, digunakan untuk sistem engine untuk menjaga distribusi agar mesin cetak yang sama. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya, pemilihan discharge mekanisme itu agar tepat tuh penting untuk meningkatkan efisiensi produksi untuk mencegah penyumbatan material. Jadi walaupun kita sudah pilih, tapi kita harus juga untuk merawatnya, untuk memastikan kinerjanya optimal, untuk memastikan umurnya panjang, fungsional, mekanismenya bagus, efisiensi untuk industri. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu level measurement. Jadi level measurement itu adalah mengukur level bahan cair atau padat dalam suatu tangki atau silo atau wadah apapun itu. Pengukuran itu dihitung dari jarak antar permukaan bahan cair atau padat dari titik acuan yang ditentukan. Pengukuran ketinggian biasanya dinyatakan dalam bentuk kaki atau meter, dan juga dapat diberikan dalam persentase, yaitu 75% atau penuh. Level measurement juga digunakan untuk menentukan volume atau massa dalam tangki. Sebenarnya fungsi level measurement ini banyak di industri itu untuk pengaplikasiannya seperti pemantauan, pengendalian kadar, pemixingan dua bahan, otomatisasi, manajemen inventaris, menjaga keselamatan, dan memastikan efisiensi yang efisien, mengoptimalkan produksi dan teknologi. Jadi mengapa ini penting gitu loh? Mengapa level measure ini penting? Ada 4 aspek yang kita bahas di sini, yaitu adalah manajemen inventaris, kontrol dan optimasi proses, kontrol kualitas, dan keamanan. Dari manajemen inventaris, itu sangat penting untuk melanjutkan produksi ke depannya, karena peranan dari level measurement ini untuk pemantauan, untuk perencanaan, untuk pengoptimalan, dan yang lain sebagainya. Dari kontrol dan optimasi proses, yaitu mempertahankan kondisi proses yang optimal, pemantauan level cair, zat padat, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga adalah kontrol kualitas untuk proses produksi, untuk dengan penyampuran, pengadukan, reaksi. Terus kita bisa memantau seberapa besar konsentrasi, dosis, dan yang lain sebagainya. Yang keempat adalah yang paling penting adalah keamanan. Ketika pengukuran level tidak ada, maka tingkat keamanan akan sedikit menurun, karena mungkin ada zat berbahaya yang kita bisa campur dua bahan atau apa
yang akan menjadi malapetaka bagi produksi atau industri tersebut. Mungkin kita bisa lanjut. Jadi contoh ini ada beberapa industri yang menggunakan level measurement. Contohnya satu ada chemical, ada oil and gas, ada mining, ada food and beverage, ada water and wastewater, ada semen. Oke, jadi ada beberapa jenis-jenis level measurement, yaitu continuous level measurement dan point level measurement. Jadi continuous level measurement itu apa sih? Itu continuous level measurement adalah measure atau memberikan informasi secara real time menggunakan atau mengenai level cairan itu secara terus menerus. Kalau point level measurement itu menunjukkan apakah badan cair itu telah mencapai level tersebut atau enggak. Kalau continuous itu dia akan mengcounting dari misal 10, 20, 5, 6, 7, 8, 3, 1, seperti itu. Kalau point measurement ketika dia penuh, oke, dia ngirim, atau enggak kita oke, seperti itu. Apa sih pentingnya monitoring dalam kontrol dalam sistem penyimpanan? Monitoring dan kontrol dalam sistem penyimpanan itu sangat penting karena memastikan kelancaran operasional, efisiensi, keandalan, kecepatan, dan seberapa bagus industri itu berjalan. Jadi seperti itu. Kita bisa melihat bahwa penggunaan sensor yang tepat untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengukuran level bahan. Jadi pengukuran level bahan dalam sistem penyimpanan sangat krusial untuk mencegah kelebihan dan kekurangan stok. Penggunaan sensor ini memungkinkan memantau lebih akurat, mengurangi inventory visual, serta memastikan kesediaan bahan sesuai kebutuhan. Sensor ini umumnya yang umum digunakan adalah sensor ultrasonik, kapasitif, dan sensor radar. Jadi kenapa sih kita harus pakai sensor ini? Karena kayak fungsi sensor utama ini adalah mengurangi kesalahan manusia dan memastikan kontinuitas dari sebuah produksi itu bagus. Jadi contohnya kita bisa mengurangi ketergantungan pada pengecekan manual, memastikan data level bahan secara real time. Terus kita dapat meminimalkan kesalahan catatan yang dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Jadi seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya? Meningkatkan, kita bisa lihat lagi, meningkatkan keamanan dan mengurangi kemungkinan kegagalan operasi atau kerusakan peralatan. Contoh dari poin ini kita bisa lihat bahwa deteksi dini, potensi kerusakan alat, pencegahan kebocoran dan bahan atau tumpahan yang dapat membahayakan pekerja, mengurangi biaya perawatan, dan melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi kegagalan besar. Seperti itu. Sistem kontrol otomatis yang terintegrasi dalam sistem penyimpanan untuk manajemen inventaris yang lebih baik itu memastikan akurasi data stok level bahan, mengoptimalkan proses pengisian dan pengeluaran bahan dari silo atau hopper, memungkinkan integrasi dari sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk efisiensi rantai pasokan. Oke, jadi sekian, terima kasih dari kami. Mungkin ada salah kata, mungkin ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih.